Shalom Bapak Ibu. Saya senang bisa sekali lagi ketemu lewat YouTube dalam seri khotbah ini, Kitab Keluaran. Ini khotbah yang terakhir dalam seri ini, dan saya ada pengumuman untuk masa depan sedikit. Saya mau mempersiapkan beberapa presentasi tentang teologi sistematik. Jadi ini konsep teologi atau ajaran tentang siapakah Allah Tritunggal, siapakah Yesus, siapakah Roh Kudus, bagaimana manusia, dosa, malaikat, dan seterusnya. Seri sistematika teologi sistematik kira-kira 19 pengajaran, dan kita bisa belajar bersama-sama. Jadi kita akan berhenti dalam seri khotbah ini dan mulai satu pengajaran tentang teologi sistematik. Itu akan mungkin saya mulai itu beberapa minggu ke depan. Tetapi sebelumnya kita akan menyelesaikan seri khotbah dari Kitab Keluaran. Mari kita berdoa. Bapa kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong membuka hati kami untuk mendengar kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu pernah keluar dari kamar yang gelap sekali dan tidak bisa, dan keluar dan ada terang matahari yang sangat bercahaya dan seperti tidak bisa membuka mata karena matahari itu sangat bercahaya. Kadang-kadang mata merasa sakit sedikit karena keluar dari kegelapan sampai ke cahaya itu. Matahari sangat bercahaya. Dan selain matahari, apalagi yang sangat bercahaya atau cerah? Mungkin lampu LED ini yang kadang-kadang itu sangat bercahaya. Istri saya suka yang kuning, bukan yang putih sekali. Ada spotlight. Itu kalau itu gelap dan spotlight itu bisa sampai ke pesawat. Itu cahaya sekali. Juga ada sinar laser yang konsentrasinya ini sangat kuat untuk menerangi sesuatu. Atau arc pengelasan, dalam bahasa Inggris welding arc. Jadi tidak bisa memandang arc itu, terang itu, karena akan menghancur mata. Jadi ada beberapa alat terang yang sangat bercahaya, sangat kuat. Apa sifatnya hal-hal yang bercahaya? Menerangi kegelapan supaya kita bisa melihat. Ya. Dan yang kedua, itu menjadi sesuatu yang hangat atau panas. Jadikan sesuatu yang hangat atau panas sampai bisa mencair. Nah, sayang kalau itu es krim. Kalau itu dicairkan karena sesuatu yang hangat. Juga kita merasa dalam terang, kita merasa lebih aman. Untuk anak-anak, kadang-kadang mereka pakai lampu tidur supaya tidak gelap sekali dalam tempat tidur mereka. Dan memang terang atau sesuatu yang bercahaya bisa juga menghancurkan mata, menghancurkan bunga atau es krim dan lain sebagainya. Dalam khotbah ini kita akan belajar tentang kemuliaan Allah. Bisa disamakan, bisa dibandingkan dengan terang. Kemuliaan Allah paling bercahaya. Matahari malu untuk bercahaya di hadapan Allah. Di surga nanti, Allah tidak perlu matahari untuk menerangi surga. Karena cahaya itu, terang itu berasal dari Allah sendiri. Dia cukup bercahaya. Dalam Keluaran pasal 40, ayat 34 sampai 38, kita akan melihat bahwa kita harus dipenuhi dan dituntut oleh kemuliaan Allah. Lebih dahulu,
sebelum kita belajar dari teks itu, saya mau meringkas kitab Keluaran. Kemudian saya mau bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuannya kemuliaan Allah? Yang kedua, bagaimana kemuliaan Allah bertindak dan kepada siapa dinyatakan? Yang ketiga, bagaimana kemuliaan Allah memimpin kita dalam pelayanan? Yang terakhir, setelah itu saya mau kasih kesimpulan dari seri khotbah ini dan mendorong kita untuk terus bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita memikirkan tentang Keluaran pasal 35 sampai pasal 40 ayat 33. Kita tidak akan membaca semua pasal itu, jangan khawatir. Tetapi dalam pasal 35, Musa mengingatkan umat Allah untuk memperhatikan dan menaati hari Sabat. Ini dalam pasal 35. Kemudian Musa mendorong umat Allah untuk membawa persembahan bagi pembangunan kemah suci dan orang-orang yang diberikan keahlian untuk membuatnya. Jadi umat Israel membawa cincin, mereka membawa emas, perak, kayu penaga, bermacam-macam kain, ungu tua, ungu muda, dan minyak. Mereka membawa itu sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Ini sama dengan yang dinasihati Paulus dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Paulus mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu sikap umat Israel pada waktu itu. Mereka dengan rela, dengan sukacita membawa persembahan supaya ahli-ahli bisa pakai persembahan itu untuk membangun kemah suci. Kemudian Musa mengingatkan mereka bahwa Allah berikan keahlian kepada Bezaleel dan Aholiab untuk mengerjakan kemah suci. Ini mereka diingatkan karena itu sudah jelas dalam pasal-pasal sebelumnya. Ayat 35, pasal 35 ayat 31 mengatakan, telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Umat Allah bisa berhenti membawa persembahan karena sudah ada kelebihan. Itu luar biasa. Coba bayangkan kalau itu terjadi di dalam gereja kita. Jadi umat Israel diperintahkan stop dulu. Sudah cukup persembahan itu untuk membangun kemah suci itu. Terus dalam pasal 37 mereka membuat tabut perjanjian, meja roti sajian, kandil, mesbah pembakaran ukapan, dan minyak urapan. Pasal yang ke-38 mereka membuat mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pelataran, dan biaya untuk mendirikan kemah suci. Dan pasal 39 mereka membuat pakaian imam termasuk efod dari emas dan patam zaman yang kudus dari emas. Dan ada ringkasan semua pekerjaan yang dibuat di dalam pasal 39 ayat 32 sampai 43. Dan dalam Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 33, Musa mendirikan kemah suci itu pada hari yang pertama, bulan yang pertama, pada tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari Mesir. Pasal 40 ayat 33 mengatakan, didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu.
Luar biasa. Jadi kemudian kita membaca bahwa kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Mari kita membaca, saya akan membaca Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Luar biasa. Jadi kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Apa yang bisa dipelajari tentang kemuliaan Allah dari teks ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bertanya pertanyaan ini. Apa tujuannya kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah untuk apa? Yang pertama, dalam ayat yang ke-34 dan 35, kita memperhatikan bahwa sekali lagi awan dipakai sebagai tanda kemuliaan Allah. Awan ini menutupi kemah pertemuan dan memenuhi semuanya. Jadi itu menjadi tanda. Nah, tanda atau pelajaran tentang apa? Itu mengingatkan mereka kepentingan mereka harus pisah dari Allah. Memisahkan, itu tujuannya. Untuk keamanan manusia. Jika ada manusia yang mendekati Allah dalam keadaan berdosa, pasti orang itu akan mati. Jadi kemuliaan Allah, tujuannya Allah memisahkan manusia dari Allah. Yang Maha Kudus tidak bisa bercampur dengan yang berdosa. Itu sebabnya dosa kita harus ditutupi. Dulu ditutupi oleh darah anak domba. Sekarang dosa kita ditutupi secara secara lengkap oleh darah Yesus. Supaya kita boleh menghadapi kemuliaan dan kekudusan Allah. Terus tujuannya itu untuk menerangi. Kemuliaan Allah menerangi. Dalam kegelapan kita akan dipimpin oleh kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah menerangi jalan kita. Ingatlah Musa tidak mau pergi dengan umat Allah jika Allah dan kemuliaan tidak akan memimpin. Musa tahu pasti mereka bisa tersesat kalau kemuliaan Allah tidak ada bersama dengan mereka. Ingat, itu kenapa Musa mau melihat kemuliaan Allah sedikit. Karena dia tahu kalau kemuliaan Allah berarti kehadiran Allah tidak bersama dengan mereka. Tidak mungkin dia mau pergi. Karena mereka tahu mereka sesat. Terus kemuliaan Allah mengingatkan kita tentang kehadirannya. Jadi selalu dalam padang gurung itu selalu ada awan pada siang dan api pada malam. Jadi itu mengingatkan mereka bahwa Allah ada. Allah menyertai mereka. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, kemuliaan Allah dinyatakan oleh Yesus. Kita tahu bahwa Allah yaitu Immanuel, Allah bersama kita, datang kepada kita dengan Yesus Kristus, firman Allah. Dan pada waktu Israel ada bersama dengan Musa, tiang awan dan tiang api dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, mengingatkan umat Israel bahwa Allah menyertai mereka. Nah, kenapa Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan? Itu dalam ayat 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci.
dalam Wahyu pasal 15 ayat 8, ada saat yang sedikit sama. Itu mengatakan, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu, seperti Musa itu, sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Nah, saat itu dalam situasi Wahyu pasal 15 ayat 8, itu saat yang terakhir untuk pengampunan. Tidak ada kesempatan lagi karena manusia menolak kasih karunia Tuhan terus. Jadi, kesempatan untuk pengorbanan ditutup di dalam bait suci. Berarti mereka tidak bisa dapat pengampunan dari Yesus Kristus. Setelah itu dalam Wahyu pasal 16, malah petaka turun satu demi satu. Tidak ada istirahat antara 1, 2, 3 sampai ke 7. Dan itu dijelaskan dalam Wahyu pasal 19, Tuhan Yesus datang kembali. Nah, saatnya Musa adalah saat yang unik. Itu kemah suci ini baru dibangun, baru diselesaikan. Umat Allah, Musa pun yang ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Kita tidak boleh bermain dengan Dia. Dan dengan sembarangan tidak boleh masuk dalam keberadaannya. Jadi mereka harus diingatkan, Allah ini adalah Allah yang berbeda, yang transenden, dan tidak boleh masuk dengan kesembarangan. Jadi itu peringatan bagi mereka, jangan masuk dengan dosa, jangan masuk dengan sembarangan. Contohnya yang negatif ada di dalam 1 Samuel pasal 2. Ini anak-anak Eli. Pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya mau membaca cerita ini sebagai contoh orang-orang yang masuk kehadiran Allah dengan sembarangan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang ini menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan kepada kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban itu Tuhan. Jadi ini salah satu contoh yang negatif. Dua orang yang tidak memperhatikan kekudusan Tuhan, tidak memperhatikan kehadirannya yang nyata, dan mungkin oleh karena kemah suci baru dibangun, baru dibangun, Musa tidak boleh langsung masuk. Nanti dia bisa masuk dengan Yosua juga, tetapi sekarang dia tidak boleh. Nah, untuk lebih mengerti kemuliaan Allah, pertanyaan yang kedua adalah begini: bagaimana kemuliaan Allah bertindak dan kepada siapa dinyatakan?
Ini menarik, tidak ada hal, baik perabot, kayu, pakaian imam, minyak urapan, emas, perak, atau apapun yang berarti tanpa kehadiran Allah. Semuanya itu sia-sia kalau Allah tidak ada. Kehadiran Allah membuat kita memeriksa hati kita. Kita tidak bisa berdiri di hadapan Allah dalam kekuatan atau kemampuannya sendiri. Ada paralel antara Keluaran pasal 40, 34-35 dan cerita tentang Yesus pada waktu dia dimuliakan di atas gunung di Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 28 sampai 36. Saya mau membaca dari cerita itu 28, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 31. Nah, Yesus bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dia naik gunung itu. Nah, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Musa dan Eli berbicara dengan Yesus tentang kepergiannya. Yang menarik di sini Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk kepergian adalah exodon. Hampir sama dengan kata bahasa Inggris untuk kitab Keluaran, Exodus. Jadi kata exodon berarti keluaran. Dan hal ini mengacu kepada kematian Yesus, tetapi juga kepada keluaran Israel dari Mesir. Jadi pergian Yesus, eksodon Yesus dari dunia ini lewat kematiannya, lewat salib, dan keluaran Exodus, pergian Israel dari Mesir. Nah, Musa melihat pada kasus ini dalam Lukas 9, dia melihat kemuliaan yang sama yang dilihat pada waktu dia bersama dengan Allah di kemah suci itu. Dia melihat kemuliaan Allah di dalam wajah Yesus. Kemuliaan Allah dinyatakan secara full dalam pengorbanan anak Allah, dalam kematiannya. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam atau berkemah dalam bahasa aslinya di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Rasul Yohanes mengatakan kita melihat kemuliaan itu. Dalam pikirannya dia mengacu kepada kemah suci. Karena Yesus berkemah, firman berkemah bersama-sama dengan kita. Kita melihat kemuliaan itu. Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 36. Sekali lagi kita memikirkan tentang kepada siapa kemuliaan ini dinyatakan. Dalam pengajaran Yesus, dia mengatakan begini. Yohanes pasal 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang aku kukatakan, kata Yesus. Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, memuliakan namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Jadi Allah berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia.
Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kamu telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi. Terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Luar biasa. Jadi pada waktu Yesus ditinggikan, katanya, maksudnya pada waktu dia disalibkan, dinaik ke atas kayu, disalibkan, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kemuliaan berkaitan dengan kematian Yesus, dan kegelapan akan menguasai orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi kemuliaan Yesus sudah dinyatakan dalam dunia ini. Mari kita mendekati kemuliaan itu. Saya juga mau membaca 1 Korintus pasal 10 sebagai peringatan bagi kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 5. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, ini Paulus kepada jemaat Korintus. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Dia mengacu kepada bangsa Israel. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Nah, itu kuncinya. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Bangsa Israel dibawa awan dan dibaptis dalam laut. Maksudnya Paulus adalah Israel adalah tipologi mengenai pembaptisme dan penebusan kita. Kristus bersama mereka. Dialah batu rohani yang menyertai mereka. Dialah makanan rohani dan minuman rohani. Mana itu yang jatuh dari surga dan air yang jernih adalah Kristus. Roti dari surga. Tipologi Yesus. Awan kemuliaan adalah Kristus. Allah tidak senang dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena pemberhalaan mereka. Mereka gagal di dalam padang gurun karena mereka menolak kemuliaan Allah. Inilah peringatan kepada kita. Jangan menolak kemuliaan Kristus. 1 Korintus pasal 10 ayat 6 dan 7. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jadi mari kita menerima kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan sifat kemuliaan Allah adalah, bagaimana kemuliaan Allah
memimpin kita dalam pelayanan. Orang Israel bertahan atau berjalan tergantung apakah kemuliaan Allah naik atau tidak. Jika awan naik, mereka berangkat. Jika awan itu tidak naik, mereka tidak berangkat. Bangsa Israel dipimpin oleh kehadiran Allah. Jika Tuhan tidak pergi, mereka tidak mau pergi. Sama seperti Musa dulu. Seharusnya ini menjadi sikap kita sekarang. Jika Allah tidak mau kita pergi ke tempat itu, kita tidak mau ke tempat itu. Jangan pergi ke tempat itu. Paulus pun dipimpin oleh kemuliaan Allah, yaitu Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 16, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan ke situ. Paulus tidak ke situ. Pergi ke situ. Dalam penglihatan dia dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Pergi ke Makedonia. Dia pergi ke situ dan ada buah di situ. Ada jemaat yang dirintis oleh Paulus. Jika Allah tidak mau kita pergi kemanapun, kita tidak mau ke situ. Pasti tidak ada sukses dalam pelayanan, tidak ada buah, tidak ada berkat dari Tuhan. Roh Kudus terus mau memimpin kita dalam pelayanan. Kemuliaan dan bait suci masuk dalam kita. Kemuliaan dan bait suci masuk dalam kita. Kita tidak usah masuk lagi bait suci untuk mengalami kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah masuk dalam kita dan memenuhi kita. Luar biasa konsep itu. Jadi kita, tubuh ini, tubuh Bapak Ibu adalah bait suci, adalah kemah suci. Roh Kudus, kemuliaan Allah memasuki, memenuhi kita. Inilah kekuatan kita perlu dalam pelayanan. Kekuatan kemuliaan Allah untuk menyatakan kasih karunia Allah supaya Allah bisa dimuliakan lebih tinggi lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kemuliaan Allah luar biasa. Kemuliaan Allah bisa memimpin kita, bisa memenuhi kita, bisa menjaga kita, bisa menerangi kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah sampai bagian terakhir dalam seri khotbah eksposisi ini. Mari kita mengingat apa yang terjadi dalam kitab Keluaran ini. Ingat ya, bangsa Israel menderita dalam penindasan Firaun dan bangsa Mesir. Allah penuh dengan kasih karunia memperhatikan mereka dan memanggil Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Nanti ada 10 tulah yang jatuh ke atas tanah Mesir karena Firaun berkeras hati. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, tentara Mesir tenggelam dalam laut. Bangsa Israel berjalan sampai ke gunung Sinai. Tuhan memperhatikan keperluan mereka dengan roti, dengan air jernih. Dan di sungai, gunung Sungai, di situ mereka dikatakan sebagai bangsa kudus, umat Allah. Kemudian mereka menerima ke-10 firman dan hukum Taurat dan perintah-perintah mengenai kemah suci. Allah memberikan mereka setiap hal yang diperlukan dalam perjalanan mereka, terutama kehadirannya. Di sini adalah cerita penebusan. Kitab Keluaran adalah kitab penebusan. Dan Yesus, Musa baru, Musa yang lebih tinggi dari Musa, menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Roma pasal 6. Dan menebus kita sampai ke tanah perjanjian. Ibrani pasal 4. Yesus memberikan kepada kita hukum baru. Matius pasal 5-7. Dan memanggil kita untuk hidup sesuai dengan identitas itu. Efesus pasal 4. Yesus mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam umatnya baru itu. Setiap orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu kemuliaan Allah. Ini Yeremia pasal 31 dan Yohanes pasal 14
sampai 16, Galatia pasal 5. Sekarang kita pergi kemana dia pergi dan melanjutkan perjalanan kita bersama-sama dengan Allah. Mari kita lanjut dengan hati yang penuh sukacita dan syukuran dan komitmen yang tidak akan dikurangi. Kenapa? Karena kemuliaan Allah bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Kami tidak mungkin bisa hidup dalam dunia ini kecuali ada kehadiran Tuhan bersama dengan kami. Tolong menguatkan kami, memimpin kami, memenuhi kami terus dengan kemuliaan Allah, supaya Allah boleh dimuliakan di dalam dan dari kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, dan sampai kita ketemu lagi dalam seri Teologi Sistematika. Shalom.